Halo, selamat siang semuanya, selamat malam, ataupun selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yonatan Luther Siotang dari Teknik Elektro 2023 dengan NIM 1322302. Dan hari ini saya akan menjelaskan atau video presentasi singkat mengenai progres dari proyek riset alat deteksi skoliosis ringan yang dosennya dipimpin oleh Pak Marvin Huta Barat. Seperti yang sudah diberi tahu sebelumnya, riset yang saya lakukan adalah riset alat deteksi skoliosis ringan, di mana berbeda dengan tim lainnya yang melakukan peninjauan di daerah software atau secara digital. Saya melakukan pengembangan untuk alat pendeteksi skoliosis ringan ini di dalam bentuk hardware atau bentuk desainnya. Nah, tapi sebelum masuk lebih dalam lagi, mari kita bahas dulu ke pendahuluan. Nah, pertama apa dulu itu skoliosis tipe ringan. Nah, skoliosis tipe ringan adalah suatu kelainan tulang belakang yang ditandai dengan lengkungan abnormal berbentuk huruf C atau HS dengan derajat lengkungannya itu antara 10 hingga 25 derajat. Nah, meskipun sering banget dianggap hal tersebut merupakan hal yang ringan, postur yang buruk ini bisa memberikan stres pada otot dan ligamen tulang belakang yang dapat memperburuk kondisi skoliosis melalui degenerasi tulang belakang. Nah, penderita skoliosis ringan dewasa, terutama yang punya gaya hidup sedentari seperti kerja kantoran atau yang lebih sering duduk-duduk, itu seringkali teralihkan fokusnya untuk menjaga postur tubuh saat sedang melakukan pekerjaan ketika duduk. Nah, postur yang memburuk ini menyebabkan distribusi berat tubuh tidak merata dan akhirnya memicu nyeri punggung, bawah dan bahu, serta berpotensi juga untuk memperburuk kondisi skoliosis ringan tadi. Nah, lalu mari kita bahas alatnya. Nah, sebenarnya riset ini merupakan pengembangan lanjut dari tugas akhir mahasiswa tingkat akhir yang telah diselesaikan beberapa bulan yang lalu. Dari prototipe tersebut, diharapkan riset ini mampu mengembangkannya agar jadi lebih baik. Nah, prototipe yang kemarin dibuat itu menggunakan sensor IMU yang telah berhasil dibuat dan terbukti mampu deteksi sudut postur yang salah. Nah, berdasarkan hasil uji coba dan penggunaan jangka panjang ditemukan bahwa faktor ergonomi menjadi penghalang utama bagi penerimaan dan juga pengadopsi alat untuk orang-orang umum. Garmen atau desain penempatan alat pada punggung terasa kurang nyaman, menjaga, atau mengganggu saat dipakai dalam waktu lama. Lalu, sensor pada punggung juga mudah bergeser posisinya saat pengguna bergerak-gerak atau saat pengguna menyadarkan punggungnya pada suatu tempat duduk. Nah, pergeseran ini juga lah yang menyebabkan sensor drift yang akhir-akhirnya berujung pada pendeteksian postur yang kurang akurat. Nah, karena itu, tujuan utama dari riset ini adalah untuk mengembangkan desain alat yang sebelumnya untuk menjadi lebih baik agar lebih layak dipakai dan juga lebih akurat penggunaannya. Untuk progres sendiri, ada berbagai hal yang telah dilakukan selama beberapa minggu kebelakangan. Seperti melakukan studi lebih dalam terhadap tugas akhirnya atau melakukan studi lebih dalam terhadap prototipe yang telah dibuat. Lalu ada juga melakukan berbagai riset dan seperti desain apa yang bisa diimprovisasi dan juga apa saja yang bisa ditambahkan agar desain lebih baik. Lalu ada juga berbagai studi-studi tambahan lagi untuk mencari supplier dari bahan-bahan yang akan digunakan untuk meningkatkan desain tersebut. Namun secara umum bisa dibilang tugas ini atau riset ini mengikuti metodologi begini, seperti ini. Dan sekarang ada pada bagian designing atau mendesain bentuk baru dari alat ini. Nah, pada saat ini ada beberapa pertimbangan seperti penggunaan hydrogel, gel silikon, penggunaan microfiber,
microfiber, nilon, atau katun sebagai kain antar kulit dengan alat, dan juga ada penggunaan 3D printing, penggunaan air mesh, dan juga berbagai hal lainnya untuk juga menyimpan MPU dan ISP agar tidak mudah gerak. Ada banyak sekali studi-studi seperti itu yang udah diharapkan mampu meningkatkan desainnya. Untuk desain sendiri, pada saat ini baru sampai ke tingkat ini, di mana direncanakan akan seperti ini, dan harapkan desain ini akan meningkatkan berbagai hal, seperti misalnya posisi MPU yang sekarang lebih portable atau bisa dipindah-pindah, sehingga orang dengan tinggi yang berbeda-beda dapat menggunakannya, dan juga orang-orang dengan postur badan ataupun ukuran yang berbeda-beda tetap bisa menggunakannya. Lalu ada juga faktor kenyamanan, di mana alat diharapkan lebih tipis sehingga orang-orang tidak akan terganggu ketika beraktivitas atau ketika ingin duduk bersender pada suatu kursi. Hal-hal tersebut dikaji dan menghasilkan desain seperti ini ataupun desain awal seperti ini. Dari desain awal yang seperti ini didapatkan juga berbagai kendala terhadap desain, seperti misalkan bagaimana seorang pengguna bisa mengetahui posisi yang sesuai untuk setiap sensornya, di mana seharusnya setiap sensor memiliki peletakan yang tepat, seperti contohnya MPU yang pertama atau sensor yang pertama ada di area T1 atau vertebrata torus pertama. Lalu MPU yang kedua ada di area T12 atau vertebrata toraks ke-12. Lalu MPU ketiga ada di area L1 vertebrata lumbar pertama, dan juga MPU yang terakhir atau terakhir ada di area L5 atau S1 atau sebagai vertebrata lumbar kelima. Nah, untuk orang awam sendiri seharusnya mereka akan kebingungan untuk meletakkan sensor ini. Oleh karena itu, desain awal ini masih perlu pengembangan lagi agar bisa dipakai oleh orang-orang umum tanpa mereka bingung bagaimana cara penggunaan atau peletakan sensor pada punggung mereka. Nah, selanjutnya diharapkan bisa dilakukan improvisasi ataupun pengembangan desain lagi agar desain ini bisa menjadi lebih mudah dipakai, lebih bagus lagi, dan juga memiliki lewat berbagai hal ada sedikit saja berbagai kendala. Nah, kendala-kendala yang didapati seperti sulit mencari supplier untuk beberapa barang. Misalnya untuk hydrogel dan gel silikon, di mana lumayan sulit untuk mencari item-item ataupun mencari supplier yang bisa membuat custom hydrogel dan silikon gel yang sesuai untuk bentuk desain yang telah dibuat. Lalu ada kondisi alat sebelumnya mulai rusak sehingga sulit untuk melakukan studi dari alat-alat sebelumnya. Lalu ada butuh perombakan yang lumayan banyak karena alat sebelumnya itu bisa dibilang memiliki banyak kekurangan atau banyak masalah, sehingga perlu ada desain ulang untuk berbagai hal. Lalu juga harga beberapa komponen yang mahal seperti harga silikon gel yang lumayan mahal untuk dibeli ya. Nah, terakhir juga penting sulitnya untuk menyimbangkan akurasi, kenyamanan, dan biaya alat, di mana terkadang-kadang ketika kita ingin fokus untuk meningkatkan akurasi, kenyamanannya harus dikorbankan. Dan itu menjadi salah satu tantangan untuk riset pada kali ini. Selanjutnya diharapkan setelah riset telah dilakukan ini, kita bisa mendapatkan supplier ataupun barang-barang dan bisa mendapatkan harga pasti untuk setiap komponennya. Lalu juga diharapkan bisa ada improvisasi ataupun peningkatan lagi untuk desainnya, sehingga desain misalkan seperti yang telah dibicarakan tadi lebih friendly untuk user dan juga lebih akurat saat digunakan. Selanjutnya, secara kesimpulan, maka untuk peningkatan ataupun pengembangan alat deteksi kolisis ringan secara hardware ataupun secara desain, bisa ada banyak hal yang dapat diimprovisasi dan juga dapat dilakukan agar alat menjadi lebih akurat dan lebih enak digunakan oleh penggunanya. Untuk referensi sendiri ada berbagai website seperti perusahaan hydrogel yang bernama Axelgard, yang dimana situ tuh dia melakukan salah satu produsen dan juga memberikan spesifikasi untuk hydrogel yang cari-cari. Ada juga referensi seperti
e-commerce lainnya yang dapat membantu untuk melakukan riset lebih dalam. Dan juga referensi utamanya adalah dokumen TA yang berisikan penjelasan detail mengenai prototipe alat yang lama. Maka kita sudah sampai akhir di penghujung video ini. Dan video ini telah memberikan kesimpulan singkat mengenai progres saya untuk riset hingga tengah semester ini. Semoga video ini dapat membantu dan menjawab apa saja yang telah saya rencanakan ataupun progres apa saja yang telah saya lakukan hingga tengah semester ini. Terima kasih banyak telah menonton.